Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Tidak lupa saya selalu mendoakan semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman, kemarin saya telah membongkar atau melepas alternator dari mesinnya. Di video kali ini saya akan membongkar alternatornya untuk mengecek bagian mana di alternator itu yang rusak. Oke teman-teman, kita bongkar sekarang. Oke teman-teman, ini alternator dari Daihatsu Ceria yang sudah saya lepas dari bracketnya ya, sudah saya lepas ini. Saya taruh di meja. Kemarin masalahnya adalah lampu indikator aki di dashboard itu menyala terus pada saat mesin hidup ya. Jadi hari ini akan saya bongkar, akan saya cari tahu masalahnya di mana. Oke teman-teman, akan saya bongkar saja. Oke teman-teman, saya pertama akan mengecek gulungannya dan rotornya ya. Di sini rotor ada 2 pin ya. Di rotor juga ada gulungannya. Di statornya ini juga ada gulungannya. Jadi ada 2 gulungan ya teman-teman ya. Pertama adalah gulungan yang di bodinya ini. Yang kedua adalah gulungan yang di as tengahnya ini ada tuh. Untuk mengeceknya teman-teman akan saya coba menggunakan aki ya. Jadi saya sudah siapkan aki, terus sebuah lampu. Ini lampu sebagai indikator ya, untuk mengetahui apakah ada hubungan pendek, apakah ada yang putus. Jadi kalau lampu ini menyala berarti ada hubungan teman-teman ya. Oke teman-teman, ini adalah kabel dari aki negatif ya, kabel negatif dari negatif aki. Sedangkan ini adalah kabel dari positif aki. Kemudian akan saya sambung ke lampu. Kemudian saya tes dulu apakah nyala lampunya. Ya nyala teman-teman ya, saya tes ya. Kemudian untuk mengeceknya akan saya jepitkan ke salah satu gulungan. Kemudian akan saya tempelkan satu persatu di masing-masing ujung gulungan. Ini bagus. Nah, bagus, berarti gulungannya tidak ada yang putus ya teman-teman ya. Kemudian akan saya tempelkan ke as tengahnya. Ini tidak menyala, berarti bagus. Kalau menyala berarti kongslet ya teman-teman ya. Jadi saya simpulkan gulungan ini masih bagus karena masih menyala dan tidak ada yang putus atau short. Kalau ada yang short atau kongslet, kalau kita tempelkan ke bodi lampunya akan menyala teman-teman ya. Dan ini enggak. Ini hanya menyala jika kita tempelkan ke lilitannya, gulungan kawatnya, ujung dari gulungan kawat. Oke teman-teman, saya nyatakan ini masih bagus. Kemudian saya akan mengecek di bagian armaturnya ya. Ya ini pokoknya gulungan tengah lah gitu ya teman-teman ya. Ini ada 2 terminal teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini ya, ini ada 2 tembaga ya. Yang satu akan saya tempelkan di ujung satunya, yang satu lagi juga akan saya tempelkan di sebelahnya. Apakah menyala? Oh ya teman-teman, ternyata menyala, berarti gulungan tengahnya atau armaturnya ini masih
dalam keadaan bagus. Coba akan saya tempelkan ke bodi teman-teman. Kalau saya tempelkan ke bodi menyala berarti ada yang konslet. Nah, ini masih bagus teman-teman. Saya simpulkan gulungannya masih bagus di gulungan statornya maupun gulungan armaturnya teman-teman. Jadi ini tidak ada masalah. Ya teman-teman, untuk melanjutkan pengetesan lagi, saya masih memakai lampu dan 2 buah kabel dan aki ya teman-teman ya. Ini kemudian saya akan mengetes kiproknya atau dioda silikonnya. Ini adalah terminal B atau terminal positif ya teman-teman ya, dan ini adalah terminal negatif. Akan saya jepitkan dulu di sini, kemudian akan saya hubungkan. Menyala, ini menyala berarti masih nyambung. Ini menyala, ini menyala berarti ini masih bagus ya teman-teman ya, tidak ada yang putus. Kemudian akan saya balik yang positif ke negatif, yang negatif ke positif. Nih saya balik ya. Nah ini lampunya di sini. Coba akan saya tes. Tidak menyala, tidak menyala, tidak menyala, tidak menyala. Nah ini harusnya tidak nyambung ya teman-teman, berarti ini masih bagus untuk dioda yang positifnya. Kemudian saya akan mengecek bagian dioda negatif. Ini dioda negatifnya di sini teman-teman ya. Ini adalah lubang 3 menuju ke massa. Akan saya tempel, kemudian akan saya tempelkan ke sini. Nah, menyala, menyala, menyala. Kemudian akan saya balik. Harusnya tidak boleh menyala. Oh, tidak menyala, tidak menyala, tidak menyala, dan tidak menyala. Oke teman-teman, ini saya nyatakan diodanya masih bagus teman-teman ya, berarti tidak ada masalah. Oke teman-teman, selanjutnya akan saya tes bagian karbon brushnya. Nah, ini adalah karbon brushnya. Ini kalau saya lihat ya teman-teman ya, bisa kita lihat ini kayaknya sudah pendek ya. Kalau yang masih bagus ini lebih dari setengah lingkarannya ini. Tapi akan saya cek ya, nyambung atau tidak. Bisa jadi ininya nggak nyambung, juga bisa menyebabkan aki tidak ngecas. Nah kalau yang satunya kita tempelkan ke salah satu, ya nyala. Ke yang satunya tidak nyala, berarti masih bagus. Coba yang ke satu dibalik, yang atas nyala. Oh ya, secara hubungan ini masih bagus, akan tetapi karbon brushnya ini sudah pendek teman-teman ya. Nanti akan saya ganti, tapi sebelum itu akan saya lanjutkan untuk pengecekan di bagian IC regulator ini. Oke teman-teman, selanjutnya adalah ini pengecekan dari regulator dari alternator ya teman-teman. Jadi untuk mengecek regulator, IC regulatornya ini butuh 2 lampu saya ya. Yang terminal IG ini dihubungkan ke sini. Ini adalah terminal B atau baterai. Kemudian yang terminal lampu dihubungkan ke lampu pertama. Yang terus selanjutnya, kaki lampu selanjutnya dihubungkan ke terminal B. Terus saya akan butuh 1 lampu lagi ini, kaki yang lampu pertama dihubungkan ke terminal B, kemudian yang satunya dihubungkan ke terminal sini teman-teman ya. Nah ini adalah dari negatif aki, saya tempelkan ke bodinya ini. Nah lampunya menyala, ini 2 lampu menyala teman-teman ya.
tapi menyalanya berbeda, yang satu lebih terang, yang satu lebih redup. Ini adalah sebagai lampu indikator aki, sedangkan ini adalah untuk mengetes arus yang keluar ya teman-teman ya, arus yang keluar menuju baterai. Nah, ini adalah kabel, ini akan saya tempelkan ke terminal ini yang satunya ya, kita bisa lihat teman-teman, pada saat saya lepas kabel yang ini, lampu keduanya menyala, akan tetapi yang satu terang, yang satu redup. Kemudian akan saya tempelkan lampu yang satu mati, dan lampu yang satunya lagi itu menyala lebih terang. Nah, saya lepas, hidup semua, saya tempelkan, salah satu mati dan yang satu menyala lebih terang. Ini menandakan regulatornya masih bagus teman-teman ya. Jadi saya simpulkan regulator IC ini yang di alternator masih bagus ya teman-teman. Setelah beberapa pengecekan ternyata tidak ada yang rusak ya teman-teman, kecuali saya curiga pada satu komponen ini ya. Ini adalah karbon brasnya ya teman-teman ya. Nah, ini karbon brasnya kayaknya sudah pendek, ini yang menyebabkan indikator aki menyala kayaknya nih teman-teman ya. Saya curiga di sini. Nah, untuk itu saya sudah menyiapkan yang barunya. Saya beli merek ini ya teman-teman ya. Ini adalah isinya karbon brasnya saja. Sebenarnya kalau kita untuk membeli satu bendel ini ya, satu set begini udah jadi, itu banyak, harganya juga bervariatif ya, mulai dari 50 sampai 100 ribuan tergantung dari model dan jenisnya. Sedangkan di sini saya lebih memilih untuk mengganti karbon brasnya saja. Oke teman-teman, akan saya ganti aja karbon brasnya. Oke teman-teman, ini karbon brasnya sudah berhasil saya lepas, dan ini adalah yang lama, yang pendek, yang baru adalah yang ini, yang panjang. Oke, mudah-mudahan dengan digantinya karbon bras ini nanti pengisian aki menjadi normal kembali. Oke teman-teman, kemudian akan saya pasang yang baru ya, karbon brasnya akan saya solder di sini. Oke teman-teman, ini karbon bras yang baru sudah berhasil saya pasang ya. Pasangnya dengan cara disolder bagian sini belakangnya, dan selanjutnya akan saya rakit kembali alternatornya dan akan saya tes ya teman-teman. Ini sudah berhasil saya rakit kembali, dan kemudian akan selanjutnya saya tutup dan saya tes ya teman-teman ya. Oke teman-teman, selanjutnya adalah tahap pengetesan alternator yang sudah saya ganti karbon brasnya ya teman-teman ya. Jadi di sini ada beberapa kabel ya. Ini kabel negatif ke kutub negatif aki, kabel merah ke kutub positif. Kabel negatif ini nanti akan saya hubungkan ke bodi alternator, sedangkan kabel positif ini akan saya hubungkan ke terminal B. Ini terminal B ya teman-teman ya. Nah, ini dua buah kabel ini adalah yang satu ini yang warna hitam strip kuning ini menuju ke terminal B, kita hubungkan saja. Sedangkan kabel yang warna putih biru ini, strip biru ini dihubungkan ke lampu, dan lampu yang satu lagi dihubungkan ke terminal B. Oke teman-teman, begitu ya. Akan saya hubungkan ke sini ya, ke bodi alternator. Yang satunya akan saya hubungkan ke terminal B ini yang dari positif aki. Nah, lampunya menyala teman-teman ya. Nanti akan saya putar puli dari alternator ini ya, akan saya putar.
Oh ya teman-teman, untuk memutar puli alternator ini saya menggunakan tali. Ini tali ya, sekitar 1 meter lebih lah saya gulungkan di pulinya. Oke, nanti pulinya akan saya putar teman-teman. Kalau lampunya mati berarti alternatornya sudah normal teman-teman ya. Lihat, perhatikan lampunya ini masih menyala. Kemudian akan saya putar pulinya. Harusnya lampunya mati. Sekali lagi. Ya teman-teman, di video sudah menunjukkan lampunya mati. Itu menandakan bahwa alternator ini sudah oke ya. Untuk itu akan segera saya pasang ke mobil. Oke teman-teman, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.